ya, otomatis yang waktu kita nanjak bahan bakarnya sedikit, jadi dia malah berat. Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita mobil ini itu tetap sama bahan bakarnya, tapi mobil ini enteng. Nah, ini yang kita cari Om Bro ya. Bahan bakar yang keluar sama, tapi enteng. Nah, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Koprek. Oke Om Bro, tahan dulu, jangan emosi setelah melihat thumbnail dan judul video saya ini Om Bro ya. Karena di sini saya mau menjelaskan masalah sensor IAT ini Om Bro ya. Jadi yang saya dapat, yang saya tulis di thumbnail itu ada salah satu, ya ada lah Om Bro ya yang bilang seperti itu ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan gunanya ini apa. Jadi sebelum saya menjelaskan, ini saya kasih tahu dulu. Ini itu sensor IAT atau MAF Om Bro ya, mass airflow atau intake air temperatur. Nah, jadi ada temperatur, berarti ini dibuat temperatur. Jadi di sini dibuat ngukur suhu. Nah, jadi ini di sini buat ngukur suhu, temperatur, suhu angin yang nanti bakal diinjeksikan ke mesin. Nah, jadi gini Om Bro ya. Sensor IAT ini dia yang pertama, jadi suhu udara yang dihisap dari luar yang masuk ke box filter ini dibaca sama sensor IAT ini Om Bro ya. Kemudian sensor IAT ini memberikan sinyal ke ECU buat ngasih tahu udara ini dingin atau panas. Nah, jadi untuk cara kerjanya sendiri seperti itu Om Bro ya. Jadi ketika suhu di bagian suhu yang dibaca sama sensor IAT ini tadi dia membaca dingin, otomatis bahan bakar bensin yang diinjeksikan ke mesin ini yang dibakar itu dia semakin banyak. Nah, jadi semakin dingin udara yang masuk itu bahan bakarnya semakin banyak, sedangkan semakin panas udara yang masuk bahan bakar itu semakin sedikit. Nah, jadi seperti itu. Jadi gampangnya seperti ini Om Bro ya. Cara gampangnya saja Om Bro ya. Jadi semakin dingin udara yang masuk, BBM ini semakin boros, semakin banyak. Sedangkan semakin panas udara yang masuk, BBM ini semakin sedikit atau semakin irit. Nah, jadi seperti itu Om Bro ya. Itu cara gampangnya, mikir gampangnya saja Om Bro ya. Kita cari perbandingan yang gampang saja, gak usah kita mikir yang perbandingan yang susah-susah, pikir yang gampang saja. Karena di sini saya ngasih penjelasan biar mudah dipahami sama yang awam, termasuk saya ini yang awam Om Bro ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau kita tahu seperti itu, Om Bro pasti sudah berpikiran, oh berarti kita buat panas saja biar dia semakin irit. Nah, Om Bro pasti mikirnya ada yang seperti itu. Nah, jadi tidak seperti itu Om Bro ya. Jadi cara kerjanya memang seperti itu, tapi kita tidak boleh sembarangan mengatur, menyetel sesuka hati agar kita mencapai seperti yang kita inginkan. Misal kita ingin irit, akhirnya kita akal-akalin sampai dia ketemunya irit. Nah, jadi bukan seperti itu Om Bro ya. Yang ada nanti malah nyiksa mesinnya Om Bro ya. Jadi yang kasihan mesinnya, karena kalau terlalu irit nanti mesinnya jadi panas. Oke. Kalau sekarang kita sudah tahu fungsinya apa, nah di sini saya mau ngasih tahu juga ada yang masalah diganjal di sini. Nah, ada yang di sini diganjal pakai seal, tujuannya biar dia semakin mundur posisinya semakin mundur seperti inilah kurang lebih Om Bro ya, biar dia tidak terlalu masuk ke dalam. Nah, lalu yang seperti itu bagaimana? Kalau yang seperti itu saya rasa itu tidak ada gunanya, itu gak ada hasilnya Om Bro ya. Karena apa? Karena dia membaca suhu. Jadi dia membaca suhu, jadi sekalipun dia ditarik mundur atau mau dimajuin, dikebelakangin, sama saja karena yang dibaca suhunya tetap sama. Nah, jadi seperti itu. Kalau Om Bro mau tahu di cara ngukurnya gimana, Om Bro bisa lihat video saya yang dulu. Nah, jadi saya pernah bahas video masalah cek sensor IAT ini Om Bro ya. Nah, jadi ada kan kayak seperti Om Bro yang merasakan
kalau berkendara di siang hari itu mobil kenapa kok rasanya kayak berat gitu ya. Terus ada yang ngerasain juga kalau perjalanan di malam hari itu seperti mobil ini seperti ringan gitu. Jadi tarikannya itu kayak enak gitu, digas sedikit jalan, digas sedikit gitu langsung jalan. Tapi kalau panas itu, kalau kondisi siang hari digas agak banyak itu mobil kayak masih ketahan gitu, kurang los gitu kan ya. Ada Ombre yang merasain seperti gitu. Jadi kalau Ombre yang merasain seperti itu penyebabnya ada di bagian sensor IAT ini Ombre ya. Jadi Ombre bisa ngecek tahanan sensor IAT ini dengan cara menggunakan NAVO. Ombre bisa melihat video saya yang dulu. Saya pernah bahas masalah cek sensor IAT ini. Atau bisa juga bukan karena sensor IAT-nya yang rusak Ombre ya, tapi karena memang cuacanya yang lagi panas. Ya, jadi waktu Ombre berkendara di siang hari, itu hawa yang dihisap otomatis panas ya, otomatis panas. Sedangkan cuaca juga lagi panas-panasnya. Jadi misal kena angin Ombre ya, waktu siang hari, misal ini mobil kena angin dari depan gini, nah ini kan otomatis kan ditiup ya, dingin Ombre ya. Itu tetap saja hawanya masih panas, di bagian dalam sini panas. Udara yang di dalam dari luar masuk itu kan, udara yang masuk itu juga udara panas Ombre ya, bukan udara dingin. Jadi kalau kita di dalam rumah ini misal hawanya lagi panas, terus kita nyalain kipas angin, itu hawa yang keluar dari kipas angin juga ikut panas kan Ombre ya. Pasti Ombre pernah ngerasain seperti itu. Jadi sama saja Ombre ya, ketika kita di jalan itu juga sama seperti itu Ombre ya. Jadi hawa yang masuk ini juga hawa panas karena memang lagi terik, lagi di siang hari yang lagi panas Ombre ya. Jadi dia semakin panas tahanannya itu, dia ngebacanya ini semakin kecil. Jadi kalau semakin kecil, otomatis yang bahan bakar yang diinjeksikan itu semakin sedikit. Nah, jadi makanya kenapa kalau siang hari Ombre ngerasain kayak digas itu harus agak banyak baru mobil ini terasa kayak baru mau lari, baru enak gitu ya. Itu karena dia memang bahan bakar yang diinjeksikan itu cuma sedikit, karena dia memberi sinyalnya suhu sekarang ini lagi panas, beda dengan di malam hari. Kalau di malam hari dia memberi sinyal suhu ini lagi dingin, otomatis Ombre injak pedal sedikit, throttle ini baru buka sedikit gini aja mobil sudah terasa nyut, sudah merasa terasa sedikit, udah langsung kayak jalan gitu Ombre ya. Diinjak sedikit gini udah langsung nyut gitu ya. Nah tapi kalau kondisi panas kita injak sedikit ini kayak masih pelan gitu ya, kita perlu tambah lagi baru mobil ini nyut jalan gitu Ombre ya. Nah jadi ini kalau misal di tanjakan, terus Ombre di macet-macetan, bukan lagi di jalan tol, terus terasa agak berat, ya itu memang wajar Ombre ya, karena memang sensor ini itu memberi sinyalnya dia lagi panas. Apalagi kalau misal Ombre di tanjakan, jalannya itu pelan, naiknya pelan, mobilnya mesinnya panas karena kita masuk gigi 1, gigi 2 kan RPM tinggi ya, mobil otomatis dia gereng gitu kan Ombre ya. Apa gereng itu apa ya, intinya pokoknya gereng gitulah Ombre ya. Mesinnya ini meraung, mesinnya meraung, otomatis gak kena udara dari depan yang banyak, dia bacanya juga panas Ombre ya. Otomatis yang waktu kita nanjak bahan bakarnya sedikit, jadi dia malah berat. Nah jadi seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita mobil ini itu tetap sama bahan bakarnya, tapi mobil ini enteng. Ini yang kita cari Ombre ya, bahan bakar yang keluar sama tapi enteng. Nah itu ya. Nah jadi gini Ombre, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ke sana, saya kasih gambaran sedikit saja Ombre ya, dibuat perbandingan nanti ya. Waktu sensor ini ngebaca suhu dingin, otomatis bahan bakar yang diinjeksikan itu dia agak banyak. Kalau bahan bakar yang diinjeksikan itu banyak, kita injak pedal gas sedikit gini, mobil ini jalan langsung karena bahan bakarnya banyak, jadi lebih enteng. Nah dia lebih enteng, diinjak sedikit enteng, apalagi ditanjakan bahan bakar banyak, injak sedikit jalan, ditambah sedikit lagi langsung naik dia Ombre ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bahan bakar lebih banyak sedikit, dia jalannya itu enak. Sedangkan
dengan bahan bakar yang sedikit, bahan bakar yang irit, waktu dia ngebaca panas, kita perlu membuka ini throttle ini lebih besar. Kalau yang dingin tadi anggaplah kita buka cuman sedikit segini aja bro ya. Nah, kalau kita mesinnya ini, kalau waktu mesin dingin tadi anggaplah kita buka sedikit gini saja, mesin sudah jalan, sudah enak ya. Nah, sedangkan kalau panas, bahan bakar yang diinjeksikan itu sedikit, kita buka sedikit gini, masih belum jalan dia, belum yang nyut gitu, belum bro ya. Ya jalan, cuman jalannya itu nggak bisa yang langsung kayak nyut gitu, nggak bisa ya. Jadi dia ya jalannya berat. Nah gitulah gambarannya. Jadi kita perlu buka agak banyak gini, baru dia baru nyut jalan ya. Nah jadi waktu kita buka sedikit dengan bahan bakar yang diinjeksikan banyak, kita buka sedikit jalan, dengan kita yang buka banyak gini tapi bahan bakarnya itu yang diinjeksikan sedikit, itu hasilnya hampir sama bro ya. Jadi kita buka sedikit, bahan bakarnya memang banyak, kita buka sedikit, bahan bakar yang masuk banyak, tapi mobil langsung jalan. Nah, kita buka banyak gini, bahan bakar yang diinjeksikan sedikit, terus kita buka agak banyak, ketemunya sama bro ya. Jadi mobil ini nggak bisa lari, harus kita injak gas lebih banyak, otomatis bahan bakar ini juga keluarnya juga banyak. Kecuali kalau kita injak sedikit, waktu mesin panas dia jalan dan dingin, injaknya ukurannya sama, dingin dan panas segini, dan sama-sama jalan-jalannya sama enak, otomatis itu jelas berpengaruh. Lebih kita pilih ke yang irit saja, lebih pilih standarnya yang panas saja gini, nggak masalah bro ya, lebih aman gini, lebih enak gini. Nah tapi kalau misal kita perbandingannya injak sedikit, bahan bakar lebih banyak, jalannya enak, dengan kita injak banyak, bahan bakarnya ini juga banyak, karena semakin kita buka gas, bahan bakar yang keluar juga banyak, meskipun dia keluarnya itu sedikit, tapi kalau kita injaknya banyak gini ya ketemunya juga banyak, jadi sama saja. Jadi caranya nanti ketemunya, hitungannya ketemunya sama. Jadi dengan yang sedikit, injakan pedal gas sedikit sama yang banyak tadi ketemunya sama. Nah itu caranya kita bisa dengan memanipulasi kabel yang ada di sensor IAT ini bro ya. Nah, jadi kita manipulasi sensor IAT ini. Jadi waktu kita berkendara di terik di siang hari, waktu suhu ini ngebacanya itu dingin, ngebacanya itu panas, kita buat dia sedikit lebih dingin. Nah jadi kita manipulasi seperti itu. Nah caranya nanti di bagian kabel sini nih kita pasangkan resistor bro. Kita tambahkan resistor. Yang bagus lagi itu kita pasang potensiometer. Nah jadi itu nanti kita bisa menyesuaikan, bisa kita setel seperti keinginan kita. Yang jelas setelannya kita juga gak boleh ngasal bro ya. Jadi kalau misal standarnya tadi itu, kalau misal dia panasnya, suhu siang hari ini ketemunya dia ngebaca 25 derajat Celcius. Nah, itu kalau misal kita pasangi resistor di sini, itu paling enggak kita turunkan 4 atau 5 derajat saja bro ya. Jadi yang dia ngebaca awalnya 25 derajat, kita buat jadi 20 derajat atau 21 derajat. Jadi jangan sampai yang turun melebihi. Jadi semakin dingin otomatis semakin borosnya banyak, semakin boros banget. Jadi kita turunin sedikit saja. Jadi kita ambil enaknya di mana. Jadi kalau makanya kayak saya bilang di sini kita pasang yang potensiometer. Jadi itu nanti kita bisa di setting, bisa setel ya. Di potensionya nanti di situ di setel yang kita inginkan, yang kita cari enaknya di mana, pasnya seberapa, itu kita bisa setel sesuai keinginan kita. Nah, kalau kita pasang resistor 1 di sini itu paten. Jadi misal ketemunya nanti 20 derajat, ya seterusnya 20 derajat terus karena dia sudah paten, nggak bisa di setel. Tapi kalau kita pakai yang potensio, itu bisa di setel sesuai keinginan kita. Nanti insya Allah kalau ada waktu, kalau saya libur nanti saya buatkan caranya seperti apa. Saya pasangin di sini, nanti Om Ru bisa praktekkan sendiri di rumah. Jadi cara ini bisa dipakai ke mobil-mobil lain juga yang menggunakan sensor
yang sama menggunakan sensor IAT seperti ini. Oke Om Bro, jadi seperti itu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.